Halo teman-teman, Soda Molek Newita Basan. Hari ini Kak Lista akan membawakan cerita dari Alkitab. Cerita ini berjudul Balak Memanggil Bileam. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari, anaknya Sipor yaitu Balak melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada orang Amori. Nah, maka orang-orang Moab sangat gentar kepada bangsa Israel karena jumlah bangsa Israel yang banyak. Jadi mereka muak dan takut karena orang Israel. Lalu orang-orang Moab berkata kepada para tua-tua orang Median. Para tua-tua itu artinya orang-orang yang dituakan di bangsa Median. Mereka berkata begini, tentu saja jika orang Israel menyerang kita, mereka akan membabat habis seluruh yang ada di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis semua tumbuh-tumbuhan yang ada di ladang. Nah, pada waktu itu yang menjadi raja Moab adalah si Balak ini yang adalah anak Sipor. Nah, kemudian Raja Balak mengirim utusan kepada Bileam. Bileam ini anaknya Beor. Nah, utusan ini pergi ke Petor yang ada di tepi sungai Efrat. Dia pergi ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil Bileam. Nah, raja berpesan begini kepada si utusan, ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh sampai tertutup permukaan bumi oleh bangsa ini, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu, datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, karena aku tahu siapa yang kau berkati beroleh berkat, sedangkan siapa yang kau kutuk akan kena kutuk. Begitulah pesan Raja Balak kepada utusannya untuk disampaikan kepada Bileam. Nah, lalu berangkatlah para tua-tua Moab ini dan para tua-tua Midian itu dengan membawa di tangannya itu upah penenung sebagai hadiah. Setelah mereka sampai kepada Bileam, mereka menyampaikan pesan Raja Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, tidur dulu di sini malam ini. Nanti aku akan memberikan jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan Tuhan firmankan kepadaku. Karena Bileam ini hamba Tuhan, dia perlu meminta pertimbangan kepada Tuhan. Nah, kemudian para tua-tua Moab itu tinggal bersama Bileam malam itu. Kemudian Allah datang kepada Bileam. Tuhan datang kepada Bileam dan berfirman kepadanya, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Lalu Bileam menjawab, Balak anaknya Sipor, Raja Moab itu mengutus orang-orang kepadaku, Tuhan. Dia mengatakan bahwa ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup oleh bangsa itu. Karena itu
dia memintaku datang kepadanya dan menyumpah serapah bangsa itu bagi Raja Balak. Dia berpikir mungkin dia akan sanggup berperang dan melawan bangsa itu serta menghalau mereka jika aku mengutuk bangsa itu. Apa yang harus kulakukan, Tuhan? Tanya si Bileam kepada Tuhan. Nah, kemudian Tuhan berfirman kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Nah, kemudian Bileam bangun dan berkata kepada para tua-tua itu pada pagi harinya, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Nah, setelah mendengarkan Bileam berkata demikian, para pemuka-pemuka Moab dan para tua-tua itu kemudian mereka pulang dan sampai kepada Raja Balak. Mereka berkata, Bileam menolak untuk datang bersama-sama dengan kami. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Ternyata Raja Balak mengutus lebih banyak orang lagi kepada Bileam. Dia mengutus orang-orang yang lebih terhormat daripada sebelumnya dan membawa hadiah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, setelah mereka sampai kepada Bileam, kemudian berkatalah mereka kepada Bileam, beginilah pesan dari Raja Balak. Janganlah biarkan dirimu terhalang-halangi untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberikan kepadamu upah yang sangat banyak. Dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bagi bangsa itu. Kemudian Bileam menjawab lagi kepada orang-orang yang datang itu, sekalipun Balak memberikanku emas dan perak seistana penuh, yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan, oleh sebab itu aku tidak akan sanggup berbuat apa-apa. Tapi baiklah kamu tinggal lagi malam ini bersamaku, supaya aku tahu apakah yang Tuhan Yesus firmankan kepadaku. Nah, kemudian pada malam itu Tuhan datang lagi pada Bileam dan berkata, jika orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil kamu, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi kamu hanya boleh melakukan apa yang saya firmankan. Kemudian pada pagi hari Bileam bangun dan menceritakan apa yang Tuhan firmankan. Kemudian dia mengambil keledainya yang betina dan pergi bersama tua-tua itu. Tetapi Tuhan marah kepada Bileam. Lalu malaikat Tuhan berdiri di jalan menghalangi Bileam. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan ada 2 orang bujang yang bersama-sama dengan dia. Nah, ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan ada di tengah jalan, malaikat Tuhan itu memegang satu pedang yang terhunus di tangannya. Keledai itu kemudian menyimpang dari jalannya dan masuk ke ladang. Apa yang terjadi setelah si keledai menyimpang? Ternyata Bileam memukul keledai itu untuk kembali ke jalannya. Kemudian malaikat Tuhan sekali lagi berdiri di tengah jalan yang sempit, di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah.
malaikat Tuhan berdiri di tengah-tengah. Nah, ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan ada di jalan, keledai itu menghimpitkan dirinya ke tembok sehingga kaki Bileam mengenai tembok. Maka Bileam memukul keledai itu lagi. Pok! Nah, setelah itu malaikat Tuhan kembali berjalan bersama mereka dan berdiri di suatu tempat yang sempit. Tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, ketika keledai melihat malaikat Tuhan di jalan itu, keledai itu kemudian tiarap. Nah, ketika dia tiarap, Bileam kemudian marah. Bileam memukul keledai itu dengan tongkat. Pok! Nah, kemudian mulut keledai itu dibuka oleh Tuhan. Apa yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukulku 3 kali, Bileam? Tanya si keledai. Bileam kemudian menjawab, karena engkau mempermainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentu saja sudah kubunuh kamu sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawab Bileam, tidak. Kemudian Tuhan membuka mata Bileam sehingga dia melihat. Pada awalnya ketiga kali keledai itu menyimpang, ternyata Bileam tidak melihat apa-apa. Jadi Bileam kemudian melihat malaikat Tuhan yang memegang pedang di tangannya. Lalu berlututlah Bileam dan sujud. Kemudian malaikat Tuhan itu berkata kepada Bileam, apa yang menyebabkanmu memukul keledaimu 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentu saja aku telah membunuhmu pada waktu tadi, dan dia, si keledai, kubiarkan hidup. Lalu Bileam berkata kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa aku ini berjalan di jalan yang menentang Tuhan. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu Tuhan, aku akan pulang sekarang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi ingat, hanya perkataanku saja yang harus kau dengar. Sesudah itu, pergilah Bileam bersama-sama dengan tua-tua dari Moab. Bileam kemudian menyadari bahwa yang terpenting adalah mendengarkan perintah Tuhan. Bileam menyadari sekalipun hadiahnya besar, tidak seharusnya Bileam mengabaikan perintah Tuhan. Sekian cerita tentang Balak yang memanggil Bileam. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di cerita-cerita dan dongeng-dongeng berikutnya. Bye-bye.